bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Ratusan pengurus penyeberangan truk memblokade jalan akibat dilarang masuk Pelabuhan Bakauheni. Penyergapan pasangan suami istri pembegal motor. Jamaah haji gelombang pertama yang tiba di Lampung menggelar sujud syukur. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Beberapa jamaah haji asal Bandar Lampung bersujud di tanah saat baru tiba di Asrama Haji Lampung pada Minggu pagi. Mereka bersyukur bisa kembali bertemu keluarganya dengan selamat dan bisa menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Jemaah haji ini merupakan peserta kloter pertama tiba di Lampung. Mereka mengatakan rangkaian ibadah haji mulai dari keberangkatan hingga pulang berjalan lancar, meski saat berada di Tanah Suci sempat dilanda cuaca panas ekstrim mencapai 48 derajat Celcius. Semuanya menyenangkan, pertolongan Allah luar biasa, menjalani semua rukun dan wajib hajinya, umrohnya lancar, makanan melimpah, nggak ada kekurangan makanan, minuman, buah, semuanya banyak. Kalau kendala apa Mbak yang tadi saya pakai cuaca kan panas di sana tuh Bu? Cuaca iya panas, suhu waktu itu 48 derajat. Jemaah haji Lampung yang berangkat ke Tanah Suci berjumlah 7.135 orang. Terdapat 6 jemaah haji yang meninggal dunia di Madinah dan seluruhnya adalah lansia. Bagian besar karena lansia dan sakit. Dan kemarin ada yang kelelahan 1 orang. Jadi dari 6 orang itu 5 karena sakit dan dirawat di rumah sakit. 1 kalau nggak salah itu yang karena kelelahan. Setibanya di Asrama Haji Lampung, 338 jamaah haji dari kloter 3 JKG ini kemudian dijemput keluarganya. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Polemik Rumah Sakit Umum Daerah Bob Bazar Kalianda Lampung Selatan yang kekurangan kamar dan berdampak pada terlantarnya puluhan pasien BPJS terus bergulir. Jumat siang, anggota Dewan memeriksa langsung untuk mengetahui penyebab mengapa puluhan pasien dirawat di sela-sela ruangan rumah sakit. Saat menggelar inspeksi mendadak, rombongan anggota Komisi 4 DPRD Lampung Selatan ditemui keluarga pasien yang mengeluhkan pelayanan rumah sakit. Selain kekurangan ruangan, keluarga mengeluh bahwa pasien kerap terlambat dilayani. Karena kami pas turun pasien sama sekali enggak. Oh, pas pasien banyak penuh itu ya Pak ya? Bukan mengetahui sama sekali. Sepi, enggak ada yang perawatnya itu enggak ada yang masuk. Oh iya. Atau menjemput. Kami sedang berapa? Ya, siap Pak. Perawatnya enggak ada ya Pak ya? Ya ada, cuma hanya melihat saja gitu. Enggak langsung tanggap apa yang kami bantu. Oh iya. Anggota Dewan menegaskan pelayanan rumah sakit harus maksimal. Tidak boleh lagi ada pasien terlantar dan jika sudah penuh, pasien harus dirujuk ke rumah sakit lain. Kalau masalah evaluasi kita serahkan ya kepada pihak rumah sakit karena mereka yang mengetahui secara langsung tentang pasien-pasien yang tidak membayar tadi. Kita kunjungan ini melakukan pengawasan
mengawasi secara langsung tentang fasilitas rumah sakit, juga pelayanan tenaga medis rumah sakit Bebazar. Pada sidak ini, anggota DPRD juga mengatakan ada temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang menyatakan 9 pasien VIP dan 32 pasien umum di rumah sakit ini tak membayar tagihan senilai 71 juta rupiah. Pihak rumah sakit diminta menagihnya supaya uang tersebut bisa berguna untuk perbaikan pelayanan kepada pasien. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Kenaikan harga telur tidak membuat para pengusaha ayam petelur mendapat untung yang berlimpah sebab kenaikan harga telur juga dibarengi dengan kenaikan harga pakan. 1, 2, 3 analon. Peternak ayam petelur yang mengeluhkan kenaikan harga pakan diantaranya Bayu, warga desa Penawarejo, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Ia mengatakan harga telur di kandang saat ini Rp25.000 per kilogram atau naik Rp3.000 dibanding sepekan lalu yang di kisaran Rp22.000 per kilogram. Sedangkan pada pekan ini, harga pakan ayam naik tembus Rp425.000 per sak isi 50 kg. Harga ini naik Rp45.000 per sak dibanding sepekan lalu yang di kisaran Rp380.000 per sak. Semuanya itu totalnya 136 kilo sehari. Berarti 2 kali ya dalam satu hari ya? Sehari itu 2 kali makan. Untuk kalau harga telur saat ini termasuk normal harganya, Mas. berapa per kilo? Kalau dihitung-hitung dengan harga pakan, termasuk keuntungan kita ya menipis. Sementara itu, pantauan harga telur di Pasar Unit 2, Banjar Agung pada Minggu pagi di kisaran Rp30.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga ini paling sudah naik dibanding sepekan lalu yang di kisaran Rp28.000 per kilogram. Kalau daya pembeli masih stabil, cuman agak berkurang lah, berkurang. Kalau di omset enggak, Pak. Enggak pengaruh di omset. Tapi kalau untuk pembeli sendiri banyak yang ngeluh nggak, Pak? Iya, ngeluh, Pak. Karena tiap hari itu dari berubah harganya kan. Ngeluh, cuman ya karena kebutuhan pokok tetap aja dibeli. Untuk menekan biaya operasional dampak kenaikan harga pakan, para peternak kini mengurangi jumlah ayam di kandang. Mereka mendesak pemerintah segera mengatasi kenaikan harga pakan. Jika ini dibiarkan berlarut-larut, bukan hal tidak mungkin ke depannya akan banyak para pengusaha ayam petelur bangkrut. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Ribuan perenang muda mengikuti lomba renang dalam kompetisi Wali Kota Bandar Lampung Cup 2024. Kompetisi dipusatkan di kolam renang Pahoman, Bandar Lampung selama 3 hari dan berakhir pada hari Minggu kemarin. Jumlah peserta 1.600 orang yang merupakan para atlet muda dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Peserta lomba berasal dari 17 provinsi termasuk Lampung. Juara umum pertama diraih oleh para atlet dari Jakarta yang disusul Lampung dan urutan ketiga Tangerang, Banten. Oke. Kita di sini ikut lomba berapa nomor? 5. Itu dapat semua? Dapat. Oh, kita umur berapa sih? Umur 13. Semoga tetap semangat terus ya. Baru paling swimming, semoga dapat champion. Lomba digelar untuk mencari bibit atlet renang Lampung yang kedepannya akan diikutkan dalam kejuaraan yang lebih tinggi, seperti Porprov dan PON. Bagi atlet berprestasi juga akan diberikan tawaran beasiswa untuk bersekolah renang jadi atlet profesional. Kota Bandar Lampung jadi terus bisa memperjuangkan yang terbaik untuk utama daerah dan juga mengatasnamakan provinsi. Kalau memang ada yang ingin sekolah atau memperdalam
bidang olahraganya, kami dari pemerintah Kota Bandar Lampung siap memberikan beasiswa untuk mempertajam lagi supaya atlet kita makin kuat. Untuk mengembangkan olahraga renang, Wali Kota Bandar Lampung juga berjanji akan membangun pusat kolam renang bertaraf internasional pada tahun depan yang rencananya berlokasi di Kecamatan Kemiling. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Tuh.